Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Monggo para jamaah, sebelum kita mulai kajian pada pagi ini, kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin. Pertama-tama marilah kita sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita bermacam-macam nikmatnya kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat iman Islam yang bisa menghantarkan kita semua pada pagi ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman, ialah kita sholat subuh dengan cara berjamaah. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan itu. Mungkin ada yang bisa sholat subuh tapi tidak bisa berjamaah. Nah, kita semua termasuk beruntung sekali pagi ini bisa sholat subuh dengan berjamaah, karena dengan jalannya kita menuju ke masjid, kaki kita kanan melangkah akan menghapus dosa, menambah pahala, sedangkan kaki kiri yang melangkah itu akan menghapus dosa. Mungkin ada yang bertanya, ya nganggo motor kepriwen? Ya, jelas perhitungan Allah itu lebih pandai dari kita, ya. Dulu saja pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang rumahnya sangat jauh dari masjid, sehingga ketika ke masjid dia menggunakan kuda karena saking jauhnya. Karena saking jauhnya orang itu punya rencana ingin punya rumah yang berada di dekat masjid. Sampai akhirnya diketahui oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menyarankan supaya kalau kamu bisa, kamu tetap rumahnya jauh dari masjid, karena langkah-langkahmu akan dihitung sebagai kebaikan. Jamaah salat subuh yang berbahagia, pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah renungan. Renungan ada kisah pada zaman dulu itu Rasulullah SAW pernah mengisahkan ada seorang laki-laki namanya Abu bin Hasim. Abu bin Hasim itu seorang ulama yang sudah sholat tahajud selama 20 tahunan. Sudah sholat tahajud selama 20 tahunan, tidak pernah ditinggalkan. Saat itu suatu malam dia sedang mengambil air wudhu di sebuah telaga, dikejutkan dengan sesosok makhluk yang mengagetkan dia. Kemudian Abu bin Hasim itu pun bertanya, siapakah engkau? Maka sosok makhluk itu mengatakan dengan senyumnya, saya ini malaikat. Ya. Loh, ada urusan apa menuju di tempat ini? Maka malaikat itu menjawab, saya di sini ingin mengetahui tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian malaikat itu sambil membawa buku yang tebal, ya. Maka
oleh Abu bin Hasim itu bertanya, "Wahai malaikat, buku apa itu?" Maka dijawab oleh Abu bin Hasim bahwa ini adalah buku catatan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wah, ini Abu bin Hasim ini sangat pede mungkin ya dalam hatinya, karena sudah melaksanakan sholat selama 20 tahun, sholat tahajud tanpa pernah meninggalkannya, terus-terusan melaksanakannya. Dia sangat pede mungkin. Kemudian Abu bin Hasim menanyakan kepada malaikat, "Hai malaikat, coba carikan nama saya, apakah ada di dalam buku itu?" "Ya oke, saya cari." Nah, kemudian dicari oleh malaikat itu, ya, dari A sampai Z. "Wahai Abu Hasim, di buku ini tidak ada namamu." Wah, kemudian Abu Hasim pun mengatakan, "Masa tidak ada nama saya? Coba tolong diteliti lagi, barangkali tadi ada yang tidak terbaca." Kemudian malaikat pun meneliti lagi dari A sampai Z. "Benar wahai Abu Hasim, namamu tidak tercantum di dalam buku ini." Dia sangat kecewa Abu Hasim. Karena apa? Dia sangat rugi saya. Sudah puluhan tahun saya sholat tahajud, tetapi saya tidak termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian, "Mengapa wahai malaikat, namaku tidak ada di sana?" Maka dijawab oleh malaikat, "Wahai Abu Hasim, saya tahu bahwa Anda malam-malam sholat tahajud ketika orang lain sedang tidur. Saya tahu bahwa Anda malam-malam mengambil air wudhu ketika orang lain sedang tidur. Tetapi Anda tidak pernah peduli dengan lingkungan sekitar. Ya. Mungkin orang lain membutuhkanmu, mungkin saudaramu, mungkin ibumu, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri." Pernyataan malaikat ini membuat Abu Hasim seperti disambar petir di siang bolong. Ya, karena selama ini dia menyangka bahwa hanya dengan sholat tahajud setiap hari menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya. Kemudian juga pernah ada kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, amal apakah yang Engkau cintai? Apakah sholatku ya Allah?" Sholat, Allah pun menjawab, "Sholat memang bisa membuatmu menjadi orang yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi hanya untuk dirimu sendiri." Kemudian, "Apakah puasaku ya Allah?" Puasamu juga untuk kebutuhanmu sendiri, menahan lapar dan dahaga, ini menahan nafsu dan lain sebagainya, hanya untuk dirimu sendiri. Lantas, amal apa yang dicintai oleh Engkau ya Allah? Maka jawab Allah bahwa amal yang dicintai oleh Allah adalah seperti infak, sedekah, dan lain sebagainya. Jadi para jamaah subuh yang berbahagia, dari inti cerita yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah tidak hanya hablu minallah saja, seperti ada sholat, puasa, dan haji. Ternyata masih ada ibadah yang tidak hablu minallah, yaitu hablu minannas, yaitu hubungan sama manusia. Nah, pada kali ini ada beberapa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin menjadi baik, maka kita menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya bagi dirinya sendiri. Kalau hanya bagi dirinya sendiri, kita termasuk orang-orang yang egois. Kemudian yang termasuk juga yang amalan yang dicintai oleh Allah adalah untuk menyenangkan hati saudaramu. Ya, menyenangkan hati saudaramu. Ketika kita melihat saudara kita sedih, kita pun menghiburnya. Ya, kita menghiburnya. Ketika melihat saudara kita sedang kekurangan, maka kita pun membantunya. Maka Allah akan mencintai kepada kita. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah kelak akan hilangkan salah satu kesulitannya pada hari kiamat. Di sini ternyata kita menabung, ya, menabung. Sebenarnya hidup di dunia ini sedang menabung. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik juga kepada diri kita sendiri. Manakala kita menyakiti orang lain, maka kita akan disakiti juga oleh orang lain. Jadi tergantung kita itu tergantung dari perbuatan kita. Semakin banyak orang yang kita buat senang, maka akan semakin banyak pula orang yang akan berusaha menyenangkan kita. Sebaliknya, semakin banyak orang yang kita buat susah, maka banyak pula orang yang akan menyusahkan kita. Jadi apabila kita banyak kepengin kita senang, maka kita harus bisa menyenangkan dulu orang lain. Termasuk juga yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah adalah kita memberi makan orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya kelaparan atau saudara sesama muslim lain kelaparan. Terkadang karena sikap acuh tak acuh, banyak orang kaya yang tidak peduli bahwa di kampungnya banyak kaum mukminin yang kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun menjadi korban empuk program kristenisasi, itu ya, kristenisasi dan program-program yang lain. Sehingga mereka banyak yang murtad karena lapar, ya. Katanya iman kalah neng oman, itu ya. Karena lapar akhirnya imannya bisa digadekan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang lain. Apalagi ini di bulan Ramadan, ini biasanya orang tambah dermawan, itu ya. Karena orang yang memberi makan, berbuka puasa kepada orang lain, itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa itu, tanpa mengurangi dari pahala orang tersebut. Yang keempat adalah termasuk yang dicintai oleh Allah selanjutnya adalah engkau membayar hutang orang lain. Dulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain.
Kemudian ia berkata kepada pelayannya, "Wahai pelayan, coba kamu lihat, adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang? Jika ada, bebaskan saja hutangnya." Maka kata Rasulullah tentang laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, "Aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka." Ya. Banyak orang yang terlilit hutang akhirnya malah menjadi nekat berbuat jahat, seperti yang baru-baru ini terjadi yang di Banjarnegara kemarin itu ya, yang membunuh sampai 11 orang itu ya, dukun yang membunuh sampai 11 orang tetap baru kemarin itu ya, karena lilitan hutang itu sehingga dia sampai berbuat jahat. Amalan yang berikutnya adalah membantu orang lain ya. Amalan yang dicintai Allah selanjutnya adalah membantu orang lain. Aku berjalan bersama saudaraku yang memenuhi kebutuhan itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjidil Nabawi selama sebulan. Nah, siapa sih di antara kita yang pernah iktikaf sebulan di Masjid Nabawi? Kan mungkin tidak ada ya. Ya. Nah, kata Allah, orang yang membantu orang lain, mengikuti orang lain membantunya, itu pahalanya melebihi orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ternyata kita berjalan bersama saudara kita yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih besar pahalanya dari iktikaf di Masjid Nabawi. Padahal kata para ulama, iktikaf yang paling utama diantaranya adalah di Masjid Nabawi Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 sholat di masjid lainnya selain di Masjidil Haram." Nah, ternyata ada amalan yang ringan, mengerjakannya ringan, ternyata pahalanya lebih besar. Maka kita harus banyak menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu akan memudahkan seseorang masuk surga. Karena dengan ilmu itu kita tahu amalan yang ringan dikerjakan kemudian pahalanya banyak. Selanjutnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bisa menahan amarah. Siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Karena amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol sehingga menjatuhkan pelakunya. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Kita kan kadang-kadang kalau sudah marah di dalam hati, mungkin kepada orang lain, mungkin kepada anak kita sendiri ya. Tapi kalau kita bisa menahannya, maka Allah sangat mencintai. Dalam sebuah hadis disebutkan, janganlah marah maka bagimu surga. Itu ya, hadis itu menyebutkan seperti itu, janganlah marah maka bagimu surga. Ini adalah kata-kata yang gampang diucapkan tapi sulit untuk diamalkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan membantu orang lain hingga tuntas. Nah, di sini
Kita membantu orang lain tidak setengah-setengah, baru setengah kita tinggalkan. Akhirnya dia sulit untuk meneruskan, untuk menyelesaikannya. Jadi ketika kita membantu orang lain itu harus sampai tuntas. Ya. Mungkin orang lain butuh mamanya ilmu bagaimana cara menjahitnya. Kita sudah mengajari tapi dia belum lancar, kita tinggalkan. Maka hasil jahitannya mungkin belum maksimal, gitu ya. Kemudian kita mengajarkan ilmu yang lain, pertukangan, mamanya mereka belum begitu bisa kita tinggalkan. Jadi kita mengajari orang lain, membantu orang lain itu sampai tuntas. Jadi ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Ilmu dunia ini yang termasuk juga sama-sama akan menjadi sodakoh jariah yang besok yang pahalanya akan tetap mengalir meskipun orangnya sudah meninggal. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kuliah subuh pada pagi ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang jamaah subuh di Masjid 17 ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah untuk kuliah subuh pada pagi ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.